Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fani Agustarini, NPM 1752011063. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana internasional yang bertemakan sejarah HPI dan hubungan HPI dengan hukum pidana nasional. Hukum pidana internasional merupakan bagian dari aturan internasional yang dirancang untuk melarang kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional juga dapat dikatakan sebagai hukum pidana nasional yang memiliki aspek internasional. Hukum pidana internasional pada hakikatnya diberlakukan pada hukum antar bangsa tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip internasional. Sejarah tuntutan internasional perihal kejahatan perang menuntut antar bangsa memberlakukan hukum yang mengatur seperangkat aturan tentang larangan kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional diberlakukan karena adanya banyak kejahatan perang yang sangat dikecam oleh negara internasional, salah satunya kejahatan genosida tahun 1981 terhadap pimpinan Jerman dan Turki yang melakukan pembersihan etnis minoritas Armenia. Hukum pidana internasional merupakan bagian dari aturan internasional yang dirancang untuk melarang kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional juga dapat dikatakan sebagai hukum pidana nasional yang memiliki aspek internasional. Hukum pidana internasional pada hakikatnya diberlakukan pada hukum antar bangsa tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip internasional. Selanjutnya, sejarah tuntutan internasional. Perihal kejahatan perang menuntut antar bangsa memberlakukan hukum yang mengatur seperangkat aturan tentang larangan kategori kejahatan. Hukum pidana internasional diberlakukan karena adanya banyak kejahatan perang yang sangat dikecam oleh negara internasional, salah satunya kejahatan genosida pada tahun 1981 terhadap pimpinan Jerman dan Turki yang melakukan pembersihan etnis minoritas Armenia. Pembantaian suku Kurdi di Turki, pembantaian oleh Nazi Jerman. Melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran berat tersebut membuat antar negara membentuk hukum internasional. Hukum internasional semakin sempurna setelah menandatanganinya Statuta Roma untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional, yaitu sebuah pengadilan terhadap tindak kejahatan paling berat seperti agresi genosida, terhadap tindak kejahatan paling berat kejahatan terhadap kemanusiaan serta berbagai bentuk kejahatan perang lainnya yang dikategorikan sebagai. Secara gramatikal dapat dikemukakan bahwa hukum pidana internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda, satu dengan lainnya, yaitu di satu pihak dikenal sebagai bidang hukum internasional yang mengatur mengenai masalah-masalah yang terkait dengan persoalan bidang pidana, dan di pihak lainnya dikenal sebagai bidang dalam hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Oleh karena itu, asas-asas hukum pun juga bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum yang berbeda dalam segala hal antara satu dengan yang lainnya. Antara hukum pidana dan hukum pidana internasional tersebut sebenarnya bersifat saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sekalipun di antara kedua cabang ilmu hukum tersebut dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, patut untuk dikemukakan bahwa keberadaan dari hukum pidana internasional tersebut telah mampu mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan dari hukum pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang secara khusus dirancang untuk menghadapi berbagai macam kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah teritorial. Satu negara kejahatan dengan negara lainnya atau bahkan internasional yang telah berkembang secara pesat dan marak saat ini. Penggunaan istilah hukum pidana internasional awal mulanya diperkenalkan oleh para ahli hukum internasional yang berasal dari Eropa. Istilah hukum pidana internasional telah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang substansi materinya secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional. Di antaranya adalah Konvensi tentang Genosida, Konvensi tentang Kejahatan Penerbangan Internasional dalam Konvensi Tokyo, terus Konvensi Den Haag, Konvensi tentang Palermo. Termasuk pula di dalamnya perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lain sebagainya. Sementara itu, istilah kejahatan internasional dimaksud sebagai upaya untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, yang bersifat lintas batas negara atau yang menyangkut kepentingan dua negara ataupun lebih.
Dalam istilah hukum pidana internasional, telah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah yang asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan nasional. Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut dapat dikemukakan Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut dapat diketemukan dalam berbagai macam bentuk perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. Dalam perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lain sebagainya. Sementara itu, istilah kejahatan internasional dimaksud sebagai upaya untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang bersifat internasional atau yang bersifat lintas batas negara atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Dalam hal ini dapat diketemukan dalam beberapa contoh termasuk dalam kejahatan internasional antara lain meliputi pirasi, terorisme, pelanggaran HAM, cybercrime, dan lain sebagainya. Sementara itu, yang dimaksudkan dalam hukum pidana internasional, yang dimaksud dengan hukum pidana transisional mengandung pengertian adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas batas wilayah negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, hukum satu negara yang merdeka dan berdaulat tidak semata-mata berlaku di dalam batas wilayah satu negara, akan tetapi berlaku dengan melintas batas-batas wilayah dua atau lebih negara. Dengan demikian, terkait dengan adanya kejahatan yang bersifat transnasional, ini maka hukum pidana nasional masing-masing negara itu dapat diterapkan hukum pidana internasional terhadap kejahatan tersebut. Dengan kata lain, hukum pidana transnasional lebih menekankan pada berlakunya hukum pidana nasional suatu negara keluar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan dan sampai pada tahap tertentu. Dengan demikian, dengan terkait adanya kejahatan yang bersifat transnasional ini, maka hukum pidana nasional masing-masing negara itu dapat diterapkan sebagai hukum pidana internasional terhadap kejahatan tersebut. Dengan kata lain, hukum pidana transnasional lebih menekankan pada berlakunya hukum pidana nasional suatu negara keluar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Dan sampai pada tahap tertentu, hukum pidana nasional negara tersebut akan berhadapan dengan hukum pidana nasional dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya, jika diperbandingkan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana transnasional, perbedaan akan tampak bahwa di dalam hukum pidana internasional lebih menekankan pada aspek-aspek internasionalnya. Yang terlebih, perbedaan akan tampak bahwa di dalam hukum pidana internasional lebih menekankan pada aspek-aspek internasionalnya yang berdiri sendiri. Sedangkan dalam hukum pidana transnasional lebih menekankan pada aspek nasional atau domestik yang keluar batas-batas wilayah suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Hukum pidana nasional yang berdimensi internasional dimaksudkan untuk menunjukkan pada pengertian tentang adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Dengan demikian pula halnya yang dimaksud dengan kejahatan nasional yang berdimensi internasional juga merujuk pada adanya kejahatan nasional yang mengandung dimensi internasional. Untuk mengetahui suatu kejahatan nasional tersebut telah mengandung dimensi internasional, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dimensi internasional dari hukum pidana nasional bisa saja pada hukum pidana nasional itu diberlakukan keluar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Misalnya, pemberlakuan hukum pidana nasional terhadap kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara tapi menimbulkan korban yang berada di luar negara tersebut. Yang kedua, dimensi internasional dari kejahatan adalah kejahatan dengan segala akibatnya itu tidak terjadi semata-mata di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan, tetapi juga di wilayah negara lain sehingga bersangkutan kepentingannya atau hukum nasional dengan negara-negara lainnya. Suatu kejahatan yang dilakukan di suatu negara ternyata dapat pula menimbulkan korban di berbagai negara. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh kejahatan pemalsuan mata uang. Yang ketiga, bahkan dimensi internasional itu bisa saja terjadi pada subjek hukum, baik subjek hukum sebagai si pelaku maupun korban dari kejahatan tersebut. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh, misalkan beberapa orang yang berada di wilayah negara yang berbeda-beda bekerja sama melakukan kejahatan yang jenis kejahatan yang menimbulkan korban juga di berbagai negara. Maka hal ini bersangkutan dengan kepentingan lebih dari satu negara dengan hukum nasionalnya masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa tidaknya mudah untuk membedakan antara satu istilah itu hanya menunjukkan perbedaan pada sudut pandang dan penekanan saja dari pihak-pihak yang menggunakannya. Apakah suatu kejahatan dipandang dari sudut pandang internasional
transnasional ataukah nasional. Penekanan pada aspek internasional, transnasional dipandang dari segi hukum pidana nasional dengan dimensi internasionalnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah bahwa dari istilah yang beragam tersebut sebenarnya semuanya menunjukkan pada objek yang sama, yaitu menyangkut suatu kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia. Sesuai dengan berbagai macam kejahatan yang menjadi objek kajian dari hukum pidana internasional, maka penyebutan istilah yang digunakan untuk mengalami penambahan pada selain hukum pidana internasional Sesuai dengan berbagai macam kejahatan yang menjadi objek kajian dari hukum pidana internasional, maka penyebutan istilah yang digunakan juga mengalami penambahan pada selain hukum pidana internasional sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada. Penggunaan beberapa istilah yang sering dipergunakan sebagai kesamaan dari penggunaan istilah hukum pidana internasional antara lain terdiri dari International Criminal Law, International Penal Law, International Staat Procesrecht, hukum pidana nasional yang berdimensi internasional maupun pidana transnasional. Sekian penjelasan hukum pidana internasional yang bertemakan sejarah HPI dan hubungan HPI dengan hukum nasional. Saya Nadia Fania Gusarini, pamit undur diri dan terima kasih.